pengen ngambil kayu tersebut. Ya sebenarnya nggak pengen-pengen juga, cuman penasaran aja kok udah dipotong kenapa nggak dijadiin kayu bakar atau diambil kayunya buat bahan bangunan. Ya kemungkinan sih nanti ada, mungkin nunggu kering dulu kali kan gitu kan. Lah gue mau penasaran pada saat itu sama anak-anak, wih main yuk kita cek gitu kan, lumayan nih nyari kayu buat emak kita biar seneng gitu kan. Kemarin kan ada pohon yang ditumbangin. Ya udah yuk. Setuju tuh. Gua sekitaran 5 sampai 6 orang pada saat itu masuk ke hutan itu lagi. Masuk. Gua itu bener-bener kaget dengan kondisi pohon yang memang udah tumbang itu berdiri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gue kali ini gue bakal ngelanjutin ceritanya si Mamang nih. Dan buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jangan lupa ngopi. Dan kita akan lanjutin ceritanya Mamang yang kemarin nih cuy. Yang dimana kemarin tuh Mamang udah saling pelototan. Kondisi Mamang ada di atas pohon, yang diikutinnya ada di bawah nih, dukun-dukun sangkek gitu kan. Lagi saling tatapan, badan Mamang itu seolah seperti ada yang ngedorong, yang ngebuat Mamang itu terbang cuy. Terbang bukan terbang melayang ya, tapi emang jatuh aja ke atas pohon. Mamang panik dong, gitu kan. Siap, gedung. Mamang itu langsung megang pinggangnya, karena kondisinya tuh jatuh ya, pinggangnya duluan, gitu kan. Aduh, gitu kan. Mamang tuh sampai teriak-teriak kesakitan. Memang untungnya di bawahnya bukan nenggel ke batu. Coba kalau batu udah lain cerita tuh, remuk tuh pinggangnya aki-aki gitu kan. Dek. Aduh. Mamang itu udah greget dan kesel aja kok tiba-tiba badannya seolah kayak ada yang ngedorong. Karena nggak kelihatan wujudnya tapi kayak ada yang ngedorong gitu aja cuy. Jadi Mamang tuh mau bangun, nah ketika dia mau ngejar gitu, bikin perhitungan, apaan nih tiba-tiba melototin gue, tiba-tiba kayak ada yang ngedorong. Karena tahu perbuatan yang dilakuin itu hasil dari si dukun tersebut. Mamang ini bangun kan, cuman pinggangnya memang sakit banget. Dan paling parahnya, Mamang itu bukan nggak bisa ya, dipaksakan ketika dalam kondisi itu, kondisi dia habis jatuh, badannya itu bener-bener sakit banget. Jadi ngelangkah selangkah aja dia sampai teriak kencang banget, ngegemak banget di hutan itu. Gitu. Jadi dia tuh cuman duduk, terus kayak ya ngurut-ngurutin pelan-pelan, terus dipaksain itu bener-bener nggak bisa sama sekali. Dan nggak ada satu orang pun yang mau, ya bukan yang mau ya, nggak ada satu orang pun yang bisa dimintain tolong. Mamang bingung dong mau kayak gimana, akhirnya memaksakan diri. Jadi kalau dia bangun itu jadi kayak kan, kalau bangun kan posisi postur dari badan itu kan berubah kan, kayak mau tegap begini. Nah sedangkan kalau dia duduk, udah dia duduk aja, akhirnya dia ngesot cuy, bener-bener ngesot. Dan kondisi ketika jatuh itu mungkin sore lah, nggak tahu jam berapa tapi sore. Nah ketika dia bisa keluar dari hutan tersebut, itu bisa dikatakan kondisi malam hari. Nggak malam-malam banget tapi udah lewat maghrib. Nah lagi-lagi ketika Mamang bisa keluar dari hutan tersebut, ketemu lagi sama yang jaga kebun. Kayak emang udah dasarnya ketemu terus nih sama orang ini gitu kan. Tapi bukan setan ya, emang udah biasa lah kalau orang kampung di kebun itu bisa pulang malam, bisa pulang sore. Intinya kayak kebenaran banget pada saat itu. Nah yang ngebuat si orang ini tuh kayak penasaran sebetulnya, pengen tahu, tapi di sisi lain juga dia nggak berani buat masuk. Jadi kayak pengen ngeliatin aja dari luar, hutan ini tuh tiba-tiba berubah atau enggak sih gitu kan. Dan memang dia udah nungguin bermalam di kebunnya ini mungkin sekitaran 2-3 harian. Ya, jadi ketika keluar
Mamang ini minta tolong lah buat ya kayak urut-urutin, terus minta pertolongan sama warga gitu kan. Mamang biar nunggu di sini. Akhirnya orang yang jaga di kebun itu tuh nurut. Akhirnya dia minta pertolongan terus dijemput sama Ua juga tuh pada saat itu dijemput kan. Nah ketika udah dijemput, nanya lah kan, wah ini lu ngapa sih bisa jatuh dari pohon bisa-bisanya? Kagak tahu gua kepleset. Mama nggak nyeritain bahwa badannya kayak seolah didorong, tapi ya udahlah dianggap sepertinya jatuh aja apa saja gitu kan. Diceritain, tapi di ujung cerita Mamang ini menjelaskan bahwa memang hutan tersebut dipakai jadi ritual dan kita harus membuat sebuah tindakan di mana hutan tersebut jangan sampai dipakai praktek perdukunan atau muja demit nih. Intinya nggak boleh dah. Udah akhirnya semua sepakat setuju dan mereka semua pun bakal ngadain tindakan yang intinya bakalan bener dilarang. Kalau memang perlu itu pohon tebang. Semua warga selama 1 minggu itu digerakin. Mamang ini nggak ngikut ya, termasuk Ua pun ngikut. Jadi Mamang nggak ikut, Ua ikut. Jadi bener-bener dijagain tiap pintu yang memang menurut Mamang survei itu di daerah situ. Dan beberapa orang juga ada yang dari pintu ini gitu kan. Semua itu dijagain supaya gimana caranya nggak ada yang lewat. Tapi seolah bahwa dukun-dukun ini tuh sakti, benar-benar sakti. Jadi seolah kayak mereka itu tahu sedang diawasi atau mau ngadain tindakan. Jadi selama 1 minggu diawasin itu benar-benar nggak ada satu orang pun yang masuk. Tapi anehnya kenapa? Ketika merasa bahwa nggak ada yang masuk, sajen di situ tuh ada terus cuy. Ya nggak tahu ya, karena kan nggak mungkin nih hutan segitu luasnya, segitu gedenya ngejejer orang buat ngelilingin, nggak mungkin kan. Tapi memang ada beberapa spot yang harusnya susah untuk dilewatin dan nggak mungkin juga orang jalan situ. Harusnya nggak bakalan lewat situ gitu kan. Dan kalau ada orang yang maksa lewat situ pun kayak PA aja, bisa mah bisa, cuman kayak PA aja gitu kan. Jadi kayak nggak ngejagain jalur tersebut. Dan nggak ada jejak kaki lain atau nggak ada jejak orang masuk ke hutan itu selain warga yang lagi jagain hutan tersebut gitu kan. Jadi kayak ngerasa heran aja, kok sajen bisa-bisanya ada di situ. Warga kampung tuh udah kayak ngerasa kesel, kemana nih, ditungguin kagak ada, giliran kagak ditungguin nongol mulu. Dan di situ pun semua sepakat kalau misalkan di kampung ada yang tiba-tiba jalan lagi, jadi kayak ya udahlah kita bakalan negur dan nanya, atau kalau memang tujuannya mau ke sana kita larang untuk balik lagi. Nah akhirnya kan seminggu nggak ada hasil. Seminggu lagi atau ya setelah sekitaran 1-2 minggu itu lanjutlah nunggu di desa. Jadi kalau misalkan desa manapun gitu kan, kalau ada yang lewat kira-kiranya aneh tanya mau kemana gitu. Tapi itu pun ditungguin nggak ada lagi. Nggak ada yang aneh kayak gitu lagi. Jadi seolah kayak mereka tuh tahu mungkin iya nungguin sampai tenang. Jadi kayak emang pure ini dukun tuh emang sakti gitu. Dan dukun ini dari mana nih? Nggak tahu juga gitu kan. Ditungguin nggak ada dan mereka kayak ngerasa wah udahlah, udah aman, udah tenang gitu kan. Singkatnya 1 bulan itu berlalu dan Mamang itu pinggangnya masih sakit banget. Jadi nggak yang mutlak sembuh 100%. Dia tuh untuk melakukan aktivitas berat dia nggak bisa. Jadi kalau untuk jalan pelan-pelan dong nggak bisa, tapi udah diurut, udah dibacain doa tetap aja kagak bisa. Bahkan gara-gara Mamang kayak begitu gua ketawa-ketawain, ya kaki jatuh gitu kan, ya kagak bisa ngapa-ngapain. Gue ledek-ledekin terus tuh. Mamang tuh cuma cemberut, merengut kayak seolah nanam dendam di hatinya gitu kan, mau ngejailin gua. Tapi ya bodo amat gitu kan. Nah ketika udah 1 bulan berlalu, muncullah berita yang dimana sebetulnya berita ini bukan dari kampung kita, bukan dari kampung gua, kampung sebelah nggak ada. Jadi kayak beritanya ini muncul dari kampung orang lain. Beritanya adalah bahwa ada beberapa orang yang dikira hilang, entah hilangnya itu atau diculik sama orang gitu kan, jadi nggak ada lah. Cuman ada beberapa orang juga yang menyangkut pautkan bahwa hilangnya itu dipakai untuk tumbal, kurang lebihnya seperti itu. Sedangkan kan itu jarak berita ini tuh jauh lah, mungkin kayak beda beda kelurahan gitu, jauh banget dari desa gua. Dan kita juga nggak punya pemikiran bahwa memang dipakai tempat pesugihan, tapi nggak pernah punya pikiran bahwa tempat itu dipakai untuk tumbal. Karena sejauh mantau pun itu nggak ada gelagatnya, cuman kayak jajanan pasar kue dan seperti itu aja. Nah sampai suatu ketika ada beberapa warga yang memang tinggal di sisi hutan tersebut itu sempat
nggak pernah ngelaporin, tapi sempat ngeliat kayak kok tiba-tiba ada anak kecil. Ya warga desa pun sering bawa anaknya masing-masing kalau ke kampung gitu kan. Tapi yang dibikin aneh adalah anak kecil ini tuh seperti jalan sendiri masuk ke hutan, jalan sendiri masuk ke hutan gitu kan. Dan nggak ada tatapan atau nggak ada pergerakan dari si anak ini tuh kayak lagi main lari-lari ngejar serangga kah, ngejar apa gitu, nggak ada. Tapi jalan santai aja. Sempet jadi kayak itu anak siapa ya, anak siapa, ketika dikejar nggak ada, ketika dikejar nggak ada. Nah udah sepi-sepi masalah kayak begituan, ada beberapa juga warga yang nyari kayu bakar atau kayak berburu hewan itu masuk ke hutan. Mereka itu mengalami kejadian hal yang aneh-aneh secara tidak langsung, dan gue pun bilang bahwa hutan itu bisa dikatakan hutan yang diangkerin sama warga, tapi bukan berarti tidak bisa dimasuki gitu kan. Mungkin kalau untuk ke tengah-tengahnya enggak lah gitu, selain takut setan mungkin takut binatang, hewan buas gitu kan. Dan berburunya pun bukan berburu hewan yang dilindungi, ya paling kayak nembak-nembak burung gitu kan, terus kayak babi hutan atau bajing kayak gitu-gitu doang lah, bukan yang hewan dilindungi banget. Akhirnya masuk. Nah beberapa pemburu ini sempat mengalami kejadian yang dimana mereka selalu ngelihat lalu lalang orang, tapi ketika dikejar itu nggak ada. Dan pemburu, anggaplah ini pemburu udah senior banget, orang yang suka nyari kayu bakar nih udah senior banget gitu kan, udah sering keluar masuk dari hutan itu. Dimana mereka sempet-sempetnya atau bisa-bisanya mereka itu nyasar gak ketemu jalan, walaupun pada akhirnya mereka bisa keluar dari hutan itu. Jadi kayak punya firasat bahwa nih hutan kok jadi aneh ya, nih hutan kok jadi hawanya itu berbeda. Dan semenjak dari kejadian tersebut, berita tersebut, banyak orang juga jadi males dan nggak mau masuk ke hutan itu lagi. Jadi kayak ya udahlah di kebun-kebun atau di pinggir-pinggiran aja gitu kan. Nah gara-gara berita itu juga sampai akhirnya meluas dan beberapa warga yang punya perkebunan dari pesisian hutan tersebut itu juga mengalami kejadian yang memang di luar nalar. Mereka yang memang kadang-kadang fakta gitu kan, warga yang punya kebun ini tidak bilang bahwa mereka nggak pernah ngelihat penampakan hal yang aneh dari hutan tersebut. Tapi sejauh mereka berkebun, sosok atau mungkin itu ngelihat penampakan pocong atau kunti, tapi hawanya nggak pernah mengganggu. Tapi entah kenapa ada ketakutan tersendiri di beberapa kejadian gitu kan, yang bikin kayak ngancem nyawa mereka. Jadi seolah kayak yang berkebun di situ tuh bener-bener dibikin risih, dibikin parno untuk tidak berkebun di situ lagi. Jadi kayak harus disterilin tuh sama dukun-dukun sialan ini. Jadi akhirnya mereka tuh rembukan lagi. Dan kondisi Mamang pada saat itu pun udah mulai membaik gitu kan. Nah muncul lagi berita ini kan, yang lain udah mulai kepancing lagi, loh kok tiba-tiba bikin risih lagi nih, nggak bener nih, nggak beres nih. Ya udahlah, kita obrak-abrik aja, kita tebang aja pohonnya. Entah itu tepat di mana, kalau batu kan nggak mungkin dirubuhin karena gede kan. Akhirnya ya udahlah, pohon yang disakralin itu atau yang selalu bersih kita tebang aja gimana. Minta perizinan lah ke Polhut gitu kan, bahwa perhutani minta perizinan, minta satu pohon ini ditebang, nanti warga itu akan mengganti dengan pohon baru ditanemin lah, kurang lebihnya kayak gitu kan. Dan itu pun udah mediasi, akhirnya setuju dan diperbolehkan. Singkatnya warga ini berbondong-bondong pengen nebang pohon tersebut. Ketika mau ditebang udah tahu lokasinya gitu kan, ternyata setiap mau nebang nih pohon, jadi kan udah nggak mungkin pakai kampak atau golok kan cuy, udah pasti pakai gergaji. Walaupun manual itu pasti pakai gergaji yang manual tuh yang panjang banget, tapi mereka itu karena pengen instan dan cepat pakai gergaji mesin. Ada aja kendalanya, entah itu gergajinya rusak, entah ketika udah masuk ke pohonnya itu jadi kayak udah motong set, tiba-tiba tuh kayak ngejepit dan bikin gergaji itu tuh nggak bisa gerak sama sekali. Udah sering dilakuin sampai 3 hari itu nggak membuahkan hasil dan nggak bisa ngeruntuhin pohon tersebut. Warga ini kesel, pakai cara manual, pakai kayak zaman dulu, pakai gergaji yang panjang. Dan lagi-lagi gergajinya itu padahal baru diasah banget dan tajam banget, itu tiba-tiba mintul begitu aja. Semua udah geleng-geleng kepala bahwa mereka pun percaya bahwa pohon ini bukan sembarang pohon.
Akhirnya mereka rundingan lagi, gimana nih? Gua juga salah satu orang yang pusing mikirin kejadian tersebut. Karena gara-gara kejadian dari hutan ini, ya banyak dampak yang dialami sama warga. Entah itu mulai dari ketakutan, teror yang nggak jelas juga. Dan intinya bikin risih warga kampung. Entah warga kampung dia, entah warga kampung orang lain juga. Dan semua pun sepakat gitu kan. Akhirnya ya udahlah, coba nanti kita minta sama sepuh-sepuh yang udah tua, minta pertolongan sama mereka. Setuju tuh kan. Mereka udah setuju, akhirnya diadainlah sebuah kayak doa. Terus di depan pohon tersebut gimana caranya? Ya intinya pohon ini bisa tumbang, didoain, ngajiin. Setelah udah selesai, udah 2 hari kemudian pohon itu coba dipotong. Nah ketika udah mau dipotong ini, dari awalnya nih ketika motong pohon tersebut itu kan memang nggak pernah ada cairan aneh, tapi kayak getah itu ada, namanya pohon gitu kan. Tapi ketika setelah didoain itu bisa dipotong tapi ngeluarin cairan yang memang cairannya ini dibilang merah enggak, tapi intinya cairannya ini bau banget. Udah kayak air comberan lah, bau banget. Ngebuat tuh bikin muntah-muntah orang yang ada di lokasi tersebut. Gua muntah, Mamang muntah, gua juga muntah karena kondisinya ya udah rame kan, ada tontonan nih, seru gitu kan. Itu semua pada muntah-muntah. Akhirnya kayak udah stop lagi gitu kan. Cabut lagi, keluar lagi, pada bingung lagi, keder kan. Sedangkan dalam proses kita mau ngeksekusi itu tempat, kondisinya nggak ada satupun orang atau dukun siapapun itu yang masuk ke lokasi tersebut. Jadi kayak emang mereka itu tahu ketika kita ke sana mereka nggak ke sana, tapi ketika kita nggak ke sana mereka ke sana gitu kan. Udah ngerasa keder banget. Terus beberapa sesepuh, ndak Mamang semua sepakat. Gimana kalau kita tunggu ini 1 malam di hutan? Dia bilang gitu kan. Terus ngapain? Udah lu ngikut aja. Ikutin apa kata sepuh gitu kan. Semua sepakat tuh. Nyari tanggal dan waktu yang cocok buat stay di tempat tersebut. Akhirnya semua udah sepakat. Mereka bubaran. Dan ketika udah bubaran nih cuy, nunggu hari yang tepat gitu kan. Singkatnya di hari yang tepat, gua salah satu orang yang ngikut dan beberapa pemuda pun banyak yang ngikut. Jadi kondisinya pada saat itu pun yang ngikut itu bukan 1-2 orang, melainkan banyak lah. Totalannya mungkin lebih dari 10-20 orangan, kurang lebih banyak. Termasuknya ada gua, ada Mamang, ada gua gitu kan. Semua setuju. Akhirnya kumpul tuh kan malam-malam dan semua sepakat untuk ngaji di situlah. Gimana caranya ini pohon bisa tumbang nih, karena emang nih pohon udah nyesatin banget gitu kan, apalagi kalau dipakai untuk ritual. Semua udah sepakat, semua itu kayak ngaji di situ. Sedangkan gua kan masih bocah ya, ngaji mah sekali doang. Kalau disuruh ngaji Yasin sebalik udah selesai gitu kan. Tenang. Kita dan para pemuda itu bagian konsumsi, bagian masak-masak udah. Bagian bikinin kopi, ngeliwet, udah pokoknya anak muda yang bagian suruh-suruh kayak begitu. Semua lagi pada masak-masak, sedangkan pada ngaji. Sedangkan gua anak muda bagian masak-masak nih. Kita sambil ngobrol, aneh juga ya, gue bilang. Itu pohon kagak tumbang-tumbang, sakti juga nih pohon. Coba bayangin kalau kita jadiin tongkat nih buat ngebuk orang atau mukul orang, kira-kira tuh orang bakalan kenapa ya? Liar nih pemikiran gitu kan. Iya ya, sakti kali ya kita ya, udah kayak di film-film gitu kan, udah kayak Power Rangers gitu kan. Semua tuh kayak iya kali ya. Ya udah deh, nanti kalau udah tumbang kita ngambil bahannya tuh, rantingnya kita bikin jadi kayak kayu pramuka, tongkat pramuka gitu kan. Udah setuju. Kita ngobrol panjang lebar. Temen gua tempat nyeletuk, itu siapa di belakang lu? Kok ada orang jalan-jalan? Gua nengok dong, kagak ada anjir. Paling juga itu kali para orang tua yang lagi jalan-jalan gitu kan. Karena kan kita juga nggak bisa ngawasin semua orang tua itu ada lagi ngaji atau lagi kemana gitu kan, kita nggak ngawasin lah. Jadi kayak bodo amat, lu biarin aja lah, lu ngapain celinguk, udah tahu di dalam hutan masih aja lihat kiri kanan. Emang lu nggak takut gitu kan, kata temen gua. Kagak lah, itu sebelah lu banyak orang lagi pada ngaji juga, kita juga masa kagak terlalu jauh, ngapain lu takut, udah rame kok. Wah iya juga sih. Masak lagi tuh, ngegosip lagi, ngegibahin area tersebut. Pokoknya ngegibahin tentang kejadian tersebut lah. Sampai akhirnya temen gue ini kayak, gue pipis di mana ya? Kira-kira kalau gue pipis aman gak nih? Lah pipis mah aman, yang penting lu jangan pipis depan muka orang. No, lu pipis di sono dah, kalau kagak digamparin lu, gue bilang gitu kan. Ya kagak kali, tahu diri juga, ngapain orang lagi ngaji tiba-tiba gue pipisin.
Iya, kagak digambarin juga, yang ada kualat gua, dia bilang gitu kan. Itu lu tahu no, sono no kebon, gue bilang no, semak-semak. Ya udah deh, antar yuk. Apaan sih, udah gede juga, udah berbulu juga, masih aja minta anterin. Ayolah, udah no, orang juga kelihatan. Iya, pipis dia kan. Nah pas lagi pipis, baru juga ngeluarin nih, mau pipis belum keluar sama sekali, maksudnya air kencingnya. Dia tuh udah ngibrit lari bahwa dia ngedengar suara dari semak itu bunyi kayak gitu kan. Apaan tuh? Apaan tuh? Gue takut babi. Dia bilang gitu kan. Gue takut ada binatang nih di sono. Kita semua atau gua para pemuda ini kayak nyenterin. Mana kagak ada, nggak ada suara apa-apa. Lu senterin. Nah memang pas disenterin itu nggak ada hewan buas apapun yang keluar dari semak tersebut. Tapi disusul dengan dibarengi angin yang kencang banget. Seolah bahwa orang tua ini atau ya kita anggapnya sesepuh ini, mereka itu udah ngerti dan paham dengan kondisi apa yang akan mereka alami. Ngajinya mereka itu makin kenceng atau makin dikusyuin lagi gitu kan. Kita yang para anak muda kan kayak ngerasa jiper juga ya. Kok tiba-tiba angin kenceng. Bahkan kedengeran suara pohon-pohon itu pada ambruk kayak kurang gitu kan. Padahal nggak ada hujan, cuman angin doang gitu kan. Soalnya anginnya tuh kenceng banget. Kita masak itu di kastrol, ditancepin dahan yang memang udah ngerasa bahwa itu kuat. Itu kastrol sampai ngebalik cuy. Bahkan bara dari api, itu orang yang ngaji pun sampai teriak, matiin api, karena takutnya ngerembet kemana-mana dan terjadi kebakaran. Bro matiin, disiram pakai air, dimatiin kan, udah dimatiin. Dan masakan juga sampai tumpah gitu kan. Gua langsung mepet ke uah sama Mamang. Makanya ngaji geblek, dia bilang gitu kan, kata Mamang. Iya tapi gue takut. Udah lu lanjut lagi ngaji, udah kagak sama-sama masak, ngaji aja, dia bilang. Ya gue cuman gitu kan, cuman baca alhamdulillah gitu, terus surat Anas, udah gitu aja. Tapi mata mah celangak-celinguk karena ketakutan. Nah ngaji dengan kondisi angin puting beliung itu kencang banget gitu kan. Di area tersebut ada satu sesepuh yang bilang kita terbang malam ini. Orang lain itu setuju, sedangkan gue yang kagak tahu apa-apa kayak, ini orang gila kali pas stres ya nebang pohon malam-malam. Gimana kalau niban ke orang gitu kan? Tapi ya udahlah, kita selaku pemuda mah ngikut orang tua aja kan. Akhirnya ya udah tuh, kita tuh nebang di malam itu juga. Nah ketika ditebang itu angin itu makin kenceng banget dan ada terdengar suara teriakan. Teriakannya ini kayak yang teriak nggak tahu sakit, nggak tahu gimana, kayak gitu. Tapi bukan ngegeram juga. Gue susah mendeskripsikan teriakan pada saat itu. Mamang mukanya langsung celinguk, mana nih kayak orang kesel, kayak nyari gitu kan, kayak nyari sumber suara tersebut. Akhirnya terus digosrek gitu kan. Singkatnya cuman ada suara teriakan itu doang. Nah ketika pohonnya mau tumbang, jadi alhamdulillah ketika malam itu pohonnya bisa ditumbangin cuy. Padahal sebelumnya itu nggak bisa berbagai cara, tapi karena memang udah ada perintah dari sesepuh kokolot gitu kan, jadi disuruh tumbangin pada saat malam itu juga bisa, dan pohon itu tumbang. Truk. Kita semua kan ketika pohon itu mau tumbang, kita cabut semua kan, kabur, ber gitu kan, kabur, udah tumbang nih. Semua pun udah kayak ngucapin alhamdulillah, dan kondisi ketika pohon itu tumbang, angin pun udah nggak ada sama sekali. Ketika nggak ada sama sekali angin, akhirnya semua tuh kayak sepakat terus bikin liwat lagi bareng sama sesepuh. Mamang juga bantuin masak gitu kan. Udah nih semua udah makan liwat dan mutusin, udah yuk bentar lagi juga subuh, udah kita cabut aja, kita pulang, alhamdulillah udah tumbang gitu kan. Oh ya udah, dan akan dibiarkan juga pohonnya gitu, nggak bakal diapa-apain. Akhirnya udah tuh pulang tuh, udah makan karena nggak dapet kejadian yang aneh-aneh. Pulang ke rumah masing-masing, bahkan orang tua pun nggak ada yang ngalamin aneh-aneh. Gua nggak ngalamin apa-apa. 2 hari 3 hari kan sebelumnya setelah dari pohon tumbang itu kita ada obrolan pengen ngambil kayu tersebut. Ya sebenarnya nggak pengen juga, cuman penasaran aja kok udah dipotong kenapa nggak dijadiin kayu bakar atau diambil kayunya buat bahan bangunan. Ya kemungkinan sih nanti ada, mungkin nunggu kering dulu kali kan gitu kan. Lah gue mau penasaran pada saat itu sama anak-anak, woi main yuk kita cek gitu kan, lumayan nih nyari kayu buat emak kita biar seneng gitu kan. Kemarin kan ada pohon yang ditumbangin.
Ya udah, ayo 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 ayo. Setuju tuh. Gua sekitaran 5 sampai 6 orang pada saat itu masuk ke hutan itu lagi. Masuk. Gua itu bener-bener kaget dengan kondisi pohon yang memang udah tumbang itu berdiri lagi. Dan ketika berdiri itu pohon, di bawah gua ngelihat beberapa orang yang melakukan ritual. Ya mungkin kayak mereka entah muja atau gimana ya, dan kondisinya pun tahu kedatangan kita. Jadi ketika kita udah datang itu melotot natap tajam ke kita berenam nih. Kita semua kan panik, geblek. Itu tiba-tiba nengok ke kita dong, cabut yuk. Cabut tuh kita semua tuh, lari pontang panting. Gara-gara memang bukan karena takut dipelototinnya ya, iya biasalah. Toh gue juga suka maling ke kebun orang dipelototin biasa aja. Maksudnya takut mah takut, tapi nggak setakut ketika dipelototin sama orang tersebut. Itu bener-bener panik, keringet dingin, lari pontang panting. Ada yang ke sono, ada yang ke sini, ngibrit pokoknya sekencang-kencangnya. Keenam temen gua semuanya nggak bisa keluar dari hutan itu. Bener-bener kita tuh disasarin lagi. Bahkan kita disasarin itu sampai maghrib. Ketika kita udah ngerasa putus asa, akhirnya kita bisa keluar. Tapi sebelum keluar, keenam dari kita, gua nggak bisa ngeliat apa yang ada nemplok di gua. Jadi seolah kayak gue cuma bisa ngeliat satu makhluk yang ada di temen gua doang. Dan kita semua merasa bahwa kita itu ditemplokin masing-masing. Jadi ketika keluar dari hutan tersebut, kita kan ngasoh, dan kita juga nggak terlalu fokus-fokus banget kan. Cuman kita fokus itu kayak kita gimana caranya bisa keluar dari hutan ini. Semua ngasoh terus saling tatapan. Kok bisa ya? Kayak ngobrol gitu kan. Semua saling tatapan dan ngerasa aneh bahwa kok tiba-tiba ada yang nemplok di belakang lu. Nah, gara-gara ketakutan itu kita semua mencar lagi, kabur ke rumah masing-masing. Kita semua kabur, dan keenam orang ini termasuk gua pun itu sakit selama 1 minggu. Dan kita semua nggak bisa diobatin secara medis, melainkan bisa diobatin kayak di ngajiin. Dan itu benar-benar pure drop, sedrop-dropnya. Dan gue nyeritain lah. Jadi ketika kita semua sakit, kita tuh mau nyeritain itu rahang kita itu kayak berat buat pohon itu berdiri lagi loh gitu. Nah ketika udah 1 minggu itu barulah kita bisa cerita sedikit-sedikit, dan gue nyeritain. Nah entah kenapa si orang-orang tua ini atau sepuh-sepuh ini pun mereka tidak punya pikiran bahwa mereka akan apa ya, bisa dibilang mau nengokin lagi gitu, kayak udah tumbang ya udahlah gitu. Dan mereka juga kayak tiba-tiba lupa gitu aja cuy. Dan setelah diceritain mereka semua penasaran, dan ketika dicek pohon itu lagi-lagi berdiri. Dan ketika dicek sama orang tua, gue nggak ngikut karena gue udah trauma dan takut. Akhirnya kayak udah berdiri, semua rundingan lagi lah tuh para sesepuh-sesepuh di situ kan. Gimana nih? Kita akan melanjutin atau gimana? Akhirnya ya udah yuk, kita semua melakukan hal yang sama, dan memang kita harus obrak-abrik nih, diobrak-abrik. Dan orang yang paling pertama ngobrak-abrik itu mama. Dan ketika pohon itu berdiri lagi kan mereka harus musyawarah dulu gitu kan. Jadi nggak yang langsung ngadain tindakan. Mereka musyawarah, sedangkan mama kagak ngobrak-abrik tuh pohon. Nah nih aki-aki ngalamin kejadian yang aneh-aneh lagi. Karena aki-aki ini nggak harus ada teman, sendiri pun jadi ngobrak-abrik. Dia nungguin pure di bawah itu pohon, nggak takut dengan apapun. 1 malam dia bener-bener stay di situ. Jadi emang sengaja nungguin siapa sih yang datang ke sini. Kalau memang gelut dah dia bilang gitu. Ditungguin 1 malam, siang nggak ketemu, pagi nggak ketemu, sore nggak ketemu, papasannya malam. Ketika malam ketemulah dengan muka yang nggak jelas. Jadi kayak gelap aja dari muka orang itu. Jadi kayak sosok itu tuh nanya, lu ngapain? Dan apa yang lu pengenin sampai ngobrak-ngabrik tempat ini? Mamang yang mendengar suara tersebut dalam kondisi lagi diem langsung bangun. Oh jadi elu. Gua nggak terima tempat ini dijadiin ritual sesat. Dan kalau memang lu masih kayak begini, gua orang pertama yang bakalan ngobrak-ngabrik tempat ini. Nggak peduli di hutan ini ada setan, sakti, mandraguna, nggak peduli. Karena tindakan apa yang lu lakuin ini merugikan banyak warga, banyak kampung. Kalau lu nggak bisa secara baik-baik, gue bakal ngelakuin tindakan kekerasan. Lu dukun kan? Kalau memang lu ngerasa sakti, yuk mau kayak gimana, kata si Mamang, sampai ditantangin kayak begitu.
Itu manusia malah ketawa cekikikan. Kesel dong. Ya namanya aki-aki temperamennya naik. Set. Biar kata suka ngebanyol, suka ngejailin. Tapi kalau waktunya serius diketawain, tensinya langsung muncak kan. Akhirnya Mamang ini bangun kan. Mamang ini bangun ngejar. Dan memang ketika dikejar pun sosoknya itu kayak seolah, lah kok tiba-tiba kagak ada, keluar lu gitu kan. Tapi memang sosok itu nggak ada. Mamang tuh kan memang udah kayak ya ngajinya juga alhamdulillah gitu kan. Mamang tuh udah tahu nih nggak bisa nih diladenin secara fisik, digelutin kan. Mamang itu langsung duduk sila, nggak peduli dah apa yang mau lakuin. Seingat Mamang, ketika Mamang duduk sila berdoa gimana caranya supaya ngehindarin tempat tersebut, dijauhin dengan tindakan-tindakan seperti itu. Mamang merasa bahwa ada sosok yang, jadi Mamang tuh cuma duduk sila tapi menjemin mata cuy. Dia ngerasa ketika menjemin mata itu ada yang mukulin, ada yang nunjukin tuh emang nggak, kayak seolah ya udah bodo amat, gue percaya, gue yakin gue nggak akan kenapa-napa. Dan ketika Mamang ngebuka pun itu bener-bener kayak ngeliat tuh ada beberapa orang yang kayak jatuh gitu kan. Balik lagi ketawa. Mamang tuh kan, segitu doang lu. Gue kira mah lu beneran sakti kali kan, kata Mamang. Segitu doang belum gue sentuh lu, apalagi kalau gue sentuh. Lagi takabur kayak begitu Mamang jeger aja kayak palanya itu dihantemin pakai balokan kayu. Harusnya manusia normal kalau memang itu pure balokan kayu itu udah pasti iya amit-amit sampai meninggal itu bisa kan cuy. Ketika ditampol itu Mamang langsung keleyang lah, deng deng. Tapi anehnya ketika nengok manusia atau sosok ini itu nggak memegang benda apapun, nggak tahu tuh apa yang ngehantem ke kepala dia. Masih ya tangan. Kalau tangan kena tulang tengkorak nggak bakalan sekencang itu dan sepuyeng itu. Bahkan Mamang itu ketika nengok tuh kayak hutan itu tuh muter cuy, bener-bener muter semuter-muternya. Mamang kayak leng aja. Astagfirullahaladzim. Mamang coba sadarin diri, ambil megang kepalanya nih. Wah nggak beres nih. Mamang langsung narik golongnya dong. Bodoh amat, dah gue bantai sekalian nih kata Mamang. Nengok kiri, nengok kanan, mana nih? Mamang itu udah kayak orang PA. Ngejar ke sono kagak dapet, ngejar ke sini nggak dapet, ngejar ke sono nggak dapet. Kedak Mamang, dikencingin tuh area tersebut. Bahkan si pohonnya pun dicacak lagi. Ini sialan nih pohon nih. Gara-gara nih pohon nih banyak orang yang tersesat gitu kan. Bisa-bisanya lu ya dicacagin terus. Nah ketika dicacagin Mamang itu dikagetin dengan satu sosok yang menurut feeling Mamang bahwa orang yang sebelumnya mungkin punya ilmu apa nggak tahu lah ya. Tapi untuk sosok yang ada di pohon ini tuh tinggi besar. Jadi kayak lagi ngedakom ngerayap begini natap ke Mamang. Wah Mamang seneng nih muncul kan. Nah begitu dong. Mamang itu langsung turun lu. Dianyam gitu kan, turun lu, pergi nggak lu dari tempat ini? Kalau kagak pergi, gue bakal bikin perhitungan. Gak peduli berapa kali kita harus mencoba, di pohon bakal gue tumbangin. Setelah ada kejadian tersebut, Mamang pun tidak menjelaskan dan menceritakan apa yang terjadi cuy. Itu gue gedek juga tuh sama aki-aki. Singkatnya, setelah malam itu Mamang itu pulang dalam kondisi badan sakit lagi, babak belur. Bekas tonjokan kayak ditonjokin. Dan yang paling lucu adalah bibirnya jontor cuy. Dan jontornya bukan kayak ditampol, jadi kayak digigit semut atau diantup sama tawon kayak serangga gitu. Jadi kayak jeding segede-gedenya. Bahkan ngomong aja susah gitu Mamang tuh. Akhirnya diobatin dan Mamang juga nyeritain lah ke para sesepuh lagi dengan apa yang dia udah perbuat di hutan itu. Dan Mamang itu sempat diomelin sama Allah kan, lu laguan aja sampai kayak begini, untung lu selamat. Udah bodo amat, gua kesel lagian. Tiba-tiba nongol di sini, nongol di sono, dikejar kagak dapet. Terus apa? Ya antara Mamang dan Uwa lah itu yang tahu, karena ke gua pun nggak nyeritain atau ke orang lain pun nggak nyeritain. Gua cuman manggut-manggut. Akhirnya dibikinlah tindakan yang dimana selama intinya para sesepuh doang, nggak ngajak siapapun selama 2 minggu. Alhamdulillah setelah 2 minggu itu banyak pohon yang ditebang, banyak hutan, dari hutan itu tuh banyak yang disisir dan kayak dilakuin lah sebuah ritual yang orang lain tuh nggak tahu, untuk para sesepuh aja lah yang tahu. Dan alhamdulillah setelah dari kejadian itu
sebetulnya ada beberapa kejadian seolah kayak tindakan dari si dukunnya ini nggak seneng gitu kan, tapi bisa ditanganin sama para sesepuh ini gitu kan. Jadi nggak terlalu masalah lah kalau itu kenanya sama sesepuh gitu kan. Akhirnya setelah 2 bulan atau 3 bulan nggak terdengar lagi berita-berita yang aneh. Jadi iya, istilah kata tuh udah kayak hutan itu tuh disegel lah ya. Jadi ada orang yang niat tujuan yang nggak baik ke situ, itu udah pasti nggak akan bisa. Intinya kayak begitulah, sampai akhirnya setelah disegel itu hutan tersebut, alhamdulillah rumor yang beredar, terus banyak warga yang sering keluar masuk pun nggak pernah namanya ngalamin kejadian yang seperti sebelum-sebelumnya. Bahkan entah itu ada ritual, ada sajian lagi, itu udah nggak ada. Walaupun mungkin masih ada, tapi itu adalah sebuah kepercayaan yang dimana bukan untuk menyesatkan, tapi kayak ya intinya kayak numpang begitu doang cuy. Bukan yang dipercaya untuk muja dan sebagainya, karena kan budaya itu berbeda-beda ya. Nah intinya kalau untuk ritual-ritual yang aneh, pesugihan, minta nomor, minta kaya, kagak ada tuh di situ. Apalagi amit-amit sampai ada yang dijadiin tumbal. Walaupun sempat berasumsi bahwa hutan ini pun sempat dijadiin kayak tempatnya tumbal, tapi karena memang nggak ada bukti pada saat itu, ya akhirnya ya udahlah, nggak boleh yang terlalu sujon berlebihan, kecuali kalau ada bukti, ada tulang belulang dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya kejadian ini pun udah ditutup, alhamdulillah. Ya sekarang pun hutan itu udah nggak terlalu angker sih, dan tanamannya pun atau pohon-pohonnya pun nggak terlalu rimbun kayak seperti dulu setahu gua gitu kan. Dan alhamdulillah semuanya balik normal lagi. Cuman aki-aki doang tuh yang kena bermasalah pada saat itu gitu kan, sampai jeding dan yang lainnya. Ya termasuk gua dan beberapa orang juga ngalamin kejadian yang aneh-aneh, tapi ya udahlah, selama kita masih selamat yang penting pada sehat aja gitu kan, alhamdulillah aman gitu kan. Dan sampai akhirnya cerita ini pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini silahkan kalian ambil, yang negatifnya silahkan kalian buang. Gue Samsul undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.